dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Baik, Bapak Ibu, untuk public expose akan kami mulai. Untuk Bapak Ibu yang masih berdiri, mohon kembali kepada kursi masing-masing karena kami akan melakukan untuk public expose kali ini. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Public expose akan saya buka hari ini. Public expose dilakukan secara offline dan online melalui pelaporan dari IBX dan pemaparan dari laman dari IBX dan dari company website IBT.NK. Pemaparan publik 2000 atau public expose 2023 IBT.NK. Sebelum lanjut kepada pemaparan dari setiap pembicara, sebelumnya kami perkenalkan perwakilan dari direksi PT IBT.NK yang sudah hadir hari ini. Ada Ibu Inneke Kartika Dewi selaku Direktur Keuangan, kemudian Bapak Muhammad Isa selaku Direktur HRD, dan terakhir dari Bapak Agus Nasutiono selaku Direktur Operasional. Beliau telah melalui RUPS luar biasa hari ini tanggal 10 April 2023. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu berbicara untuk memaparkan terkait pemaparan publik atau public expose 2023 untuk tahun buku 2022. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu dan mungkin dari media. Jadi kami akan mulai public expose 2023 di Risiko TPK. Di screen juga sudah kami siapkan materinya. Langsung masuk ke next slide. Oke. Lanjut ke halaman 13. Oke, jadi halaman 13. Oke, kami ingin sampaikan bahwa di tahun 2022 BPK mendapatkan penghargaan dan ini merupakan kebanggaan bagi seruan. Yang pertama, piagam penghargaan sebagai wajib pajak orang sektor pertambangan dan penggalian. Ini dari KPP Pratama dari tanggal 14 Januari 2022. Kemudian di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 30 November 2022, kami mendapatkan piagam penghargaan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini masuk kategori 60 wajib pajak terbaik dari KPP Madya Jakarta Pusat, tepatnya pada tanggal 30 November 2022. Next. Jadi ini kami sampaikan bahwa sejak halaman 15
Oke, jadi ingin kami sampaikan bahwa tahun 2020 itu pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel dalam bentuk raw material atau bahan baku. Tujuan pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah biji nikel dalam negeri melalui pengolahan bahan jadi akan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan stainless dan baterai dalam listrik yang kemudian dapat diekspor ke luar negeri setelah setengah jadi atau yang sudah jadi. Kemudian kita juga permintaan pasar biji nikel domestik itu didominasi dengan Recording in progress. pada saat itu di atas 1,8. Kemudian produksi di bawah cuaca menjadi salah satu penghambat dalam melakukan produksi. Jika cuaca buruk, maka penambangan biji nikel juga tidak dapat beroperasi secara optimal. Nah, kemudian penyelesaian yang kami lakukan sebagai salah satu strategi bisnis kita di tahun 2022, diantaranya adalah aktivitas penambangan biji nikel dilakukan secara selective mining dengan metode open pit atau penambangan terbuka. Nanti ini ada direktur operasional kalau nanti ada pertanyaan yang terkait dengan operation yang menghasilkan biji nikel kadar tinggi dan rendah, itu disesuaikan dengan permintaan serta kualitas dan struktur geologi. Tujuan metode tersebut sebagai upaya untuk memperkecil luasan lahan tersebut. Kemudian kita juga fokus perseroan pada pemenuhan permintaan dari buyer, baik spesifikasi maupun kuantitas, dengan berpegang pada praktek penambangan yang baik, good mining practice dan standar operating prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pemanfaatan cadangan secara optimal atau disebut dengan cadangan marginal, itu cadangan yang tidak memiliki nilai ekonomis menjadi memiliki nilai ekonomis. Kemudian melakukan penambahan alat berat dan perbaikan infrastruktur. Kemudian strategi perseroan menghadapi faktor cuaca dengan mengatur elevasi yang dilakukan agar masa maintenance area tambang yang licin dapat akibat hujan bisa lebih efisien sehingga produksi bisa berjalan secara optimal. Kemudian kami akan jelaskan juga mengenai prospek usaha di tahun 2023. Kita tahu bahwa sektor pertambangan nikel Indonesia memiliki prospek yang baik di tahun 2023. Indikasinya berasal dari sejumlah sentimen positif. Jadi industri nikel disebut sebagai penopang ekonomi Indonesia di tengah ancaman resesi global tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi nikel yang saat ini dibutuhkan untuk bahan baku baterai kendaraan listrik dan juga bahan baku listrik beserta turunannya. Pemerintah menargetkan sebanyak 48 proyek smelter dapat beroperasi pada tahun 2024. Proyek-proyek smelter tersebut berlokasi di Banten, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Hal ini memberi optimisme yang tinggi bagi perseroan terhadap permintaan nikel dengan adanya inovasi teknologi industri kendaraan listrik yang memerlukan teknologi baterai. Bahkan perseroan akan terus melakukan ekspansi usaha baik melalui anak perusahaan dalam komunitas mineral di tahun-tahun yang akan datang. Terkait dengan laporan keuangan, sebenarnya tadi sudah disampaikan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan Indonesia. Mungkin kami minta Ibu Direktur Keuangan barangkali mau menyampaikan sebaliknya aja, Bu. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bisa. Saya akan lanjutkan untuk penjelasan mengenai laporan laba bersih konsolidasi. Pada tahun 2022, Dewan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 939 miliar, di mana naik sebesar 3,6% atau setara 32,8 miliar dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar 900 miliar. Beberapa faktor naiknya pendapatan adalah meningkatnya permintaan kebutuhan dari pabrik pengolahan biji nikel seiring dengan adanya ekspansi dari pabrik. Selain itu didukung oleh harga patokan mineral di Indonesia yang mengalami kenaikan di tahun 2022. Adapun untuk laba rugi tahun berjalan naik sebesar 24,5% atau setara 38,9 miliar dari 159 miliar pada tahun 2021 menjadi
Dengan signifikan warga tahun berjalan ini meningkatnya permintaan kebutuhan dari pabrik pengolahan nikel seiring dengan adanya ekspansi dari pabrik. Dan hal ini juga didorong karena harga patokan mineral di Indonesia yang meningkat. Untuk posisi aset, total aset perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 1,91 miliar, naik sebesar 8,2% atau 82,7 miliar dibandingkan dengan posisinya pada akhir tahun 2021 sebesar 1,8 miliar. Kenaikan total aset ini akan terima usaha pada pihak itu, yaitu sebesar 13 miliar. Kas dan setara kas yang naik sebesar 60,5 miliar. Serta adanya investasi jangka pendek dan dari sisi aset tidak lancar karena adanya kenaikan aset properti tambangan 111 miliar dan kenaikan aset tetap sebesar 10,7 miliar lalu dengan penurunan uang muka pembelian sebesar 153 miliar. Adapun untuk total liability per 31 Desember 2022 sebesar 313,2 miliar, turun sebesar 15,5% atau 57,6 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai 371 miliar. Penurunan total liability ini paling dominan terdapat pada liability jangka pendek, di antaranya penurunan akan uang muka penjualan sebesar 48,5 miliar. Total ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar 717,1 dari tahun sebelumnya yang mencapai 637,7 miliar. Penyebab kenaikan ekuitas sejalan dengan pencapaian laba perusahaan di tahun 2020. Saya rasa cukup untuk laba rugi dan neraca tahun 2022 untuk PT Industri Komoditas. Saya silakan kembali kepada Bapak Ibu. Ya. Jadi itu pemaparan untuk pabrik Airbus kita. Jadi diawali tadi dengan kita ada kendala dan kemudian tantangan kita, kemudian prospek 2023, kemudian tadi laporan atau kinerja keuangan perseroan tahun 2022. Nah, berikutnya barangkali ada